Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tren. Oke, langsung aja kita mulai. Yaitu pertama buka navigator. Setelah itu kita harus membuat untuk tampilan trennya terlebih dahulu dengan menggunakan template. Di sini saya mengambil template dari driver. Setelah itu kita save as dan kita buat lagi ganti namanya dengan trend. Oke. Nah, di sini sudah dibuat untuk screen trend ya. Setelah itu kita ganti background untuk trend kita ganti. Kemudian kita buka navigator. Nah, di sini kita sudah sediakan tombol yang itu untuk memanggil tampilan dari screen trend yang sendiri. Nah, kayak seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke screen trend ya. Setelah itu kita ambil icon trend. Nah, oke. Kita ambil simbol, ambil slider 02. Setelah itu tempel di screen trend. Klik 2 kali, tag name-nya itu kita buat untuk variabel nilainya itu temperatur. Oke. Ambil nilai variabel temperatur berupa integer. Nah, copy paste. Setelah itu yang kedua namanya itu kita buat kelembaban. Nah, jadi nanti ini akan menampilkan dua nilai data pada satu trend. Trend ini sama dengan kayak grafik ya, kurang lebih. Setelah itu kita run, kita close terlebih dahulu, save. Setelah itu kita run untuk menjalankan programnya. Nah, di sini kita buka terlebih dahulu trendnya. Di sini kenapa trennya tidak muncul? Nah, dikarenakan ada satu hal yang belum kita setting tuh. Nah, jadi nilai variabel yang dikirimkan oleh slide itu nggak akan ditampilkan di trend. Kita buka kembali untuk screen trendnya. Nah, di sini untuk poin kita buat untuk grafik garis untuk temperaturnya itu nanti nilainya seberapa. Nah, oke. Nah, kita bisa atur warnanya, ketebalan garisnya berapa. Oke. Nah, yang kedua kita buat untuk grafik kelembaban. Nah, bisa kita atur juga garisnya, ketebalan garis, warnanya juga. Oke, kita close dan kita coba close, yes, dan run lagi. Klik trend. Nah, di sini grafiknya sudah menampilkan nilai data yang masuk ya. Jadi dia akan ngikutin sesuai tingkat garis yang tingkat scroll bar yang digunakan. Setelah itu jika kita pindah ke tab yang lain dan kita masuk lagi ke trend, nah itu bakal ke reset. Jadi hasil datanya itu nggak bakal kesimpan. Nah, itu kita bisa atur di penggunaan history memory. Jadi nanti dia bakal menyimpan data terakhir yang dicatat, walaupun nanti kita ubah-ubah untuk tampilannya ya. Jadi nanti dia nggak bakal reset. Tuh. Nah, di sini teks untuk di bagian trendnya itu kita history format itu proprietary ya. Nah, terus itu juga ada tuh yang save on trigger atau save on tag change. Nah, kita checklist yang save on trigger itu dalam waktu second. Jadi nanti dia setiap detik nanti dia bakal ngirim data gitu. Oke. Nah, di sini untuk tag name-nya kita tuh ambil nilai temperatur. Nah,
dan yang kedua itu kelembaban. Nah, jadi nanti nilai yang bakal kita simpan itu ada dua, temperatur dan kelembaban. Nah, di sini untuk penyimpanan ada tempat penyimpanannya nanti untuk file untuk file ininya, untuk file history itu nanti di HST yang tadi, folder yang tadi sebelumnya. Nah, ini kita coba run lagi. Nah, ini kita atur-atur terlebih dahulu nilai-nilainya. Nah, kita buka driver, kita buka trend lagi. Dia masih nyimpan data yang sebelumnya itu udah tercatat. Nah, karena itu nanti nilai data itu bakal kesimpan di folder HST tadi yang saya tunjukin tadi kan. Nah, kita stop. Nah, setelah itu kita buka yang file HST tadi. Nah, nih di sini file HST-nya udah ada isinya. Udah ada file HST file. Nah, itu isinya itu adalah history nilai-nilai dari sensor kelembaban dan temperatur tadi. Nah, kita nggak bisa buka langsung ya. Jadi kita nggak bisa buka pakai apa-apa. Kita cuma bisa buka satu, yaitu hst.x. Nah, itu ada di sini program di C, program file Indosoft Web Studio. Nah, di bin, nah di sini hst2txt.exe. Nah, ini kita copy. Ini file ini kita copy, aplikasinya kita copy. Setelah itu kita pindahkan ke folder yang HST tadi. Nah, caranya itu untuk ini tuh kita tinggal ngedrag aja, drag file yang tadi ke aplikasi HST tadi. Nah, setelah itu nanti dia akan muncul nih ya tampilan untuk nilai-nilai yang udah kita pantau tadi di trend ya, yang udah dibaca di trend tadi. Nah, itu nilai bakal tampil di sini. Nah, tuh. Itu dia cuma bisa buka pakai HST2TXT ini aja, nggak bisa pakai yang lain, walaupun pakai Notepad juga nggak bisa. Nah, karena yang untuk file itu supportnya emang di HST2TXT. Nah, setelah klik 2 kali yang untuk di trendnya, poin. Untuk di style kita atur dulu. Nih, yang file type-nya itu solid color. Oke, nah itu jadi nanti dia bakal ngefungsiin untuk bentuknya itu dia lebih jadi isi grafiknya itu lebih solid gitu. Tuh, jadi dia lebih tebal gitu jadi warnanya. Jadi ada isinya gitu. Itu hanya untuk sebagai tampilan. Kalau misalkan mau pasang silahkan, kalau nggak mau pasang juga nggak apa-apa. Tuh. Oke, di close, yes. Oke, setelah itu kita lanjut untuk ini kita coba ya. Jadi nanti tampilannya tuh akan lebih ada berisi gitu dibandingkan sama yang bawah, dibandingkan sama yang kelembaban. Oke, kita stop. Terus kita buka Excel. Nah, di sini saya udah siapkan angka-angka ini mana ini akan nanti dijadikan sebagai patokan untuk nilai-nilai ini ya, nilai-nilai pembacaan dari trennya gitu. Nah, oke, itu filenya udah kita save nanti. Kita save terlebih dahulu. Terserah mau save di mana aja, terserah. Kalau di sini saya nyimpannya di D, data kampus semester 6 SKADA minggu ke-6. Di sini saya buat namanya TST. Itu dalam bentuk format CSV, comment daily message. Oke, save. Nah, setelah itu kita close. Nah, ini data yang tadi kita buat, nanti itu bakal ditampilin. Oke, so kita buka lagi trennya.
Nah setelah itu kita copy paste, kita buat 2 tampilan, kita buat 2 trend. Nah ini kita kecilin dulu biar bisa lebih enak nengoknya 2. Oke, udah. Setelah itu kita lanjut. Klik 2 kali untuk yang trend kedua. Nah, itu kita poinnya kita ganti. Kita ganti labelnya itu ganti dengan trend 1. Yang kedua, udah itu aja. Setelah itu kita ambil kita ambil trend dulu yang gantian tadi. Nah, klik 2 kali. Setelah itu data source, klik new dan coba create. Oke, dan x aksisnya itu bikin 1 nilainya, dan aktifkan checklist untuk yang koma. Nah, gini kita ambil dulu yang untuk file yang tadi ya, yang udah kita save tadi di Excel. Nah, kita open. Setelah itu yang koma dicentang ya, dicek, jangan cek. Setelah itu juga semikolom juga di oke. Lanjut. Oke, di oke. Close. Belum. Poinnya kita isi dulu nilai variabelnya. Nah, itu buat namanya trend 1. Untuk tag-nya itu coba untuk data source-nya. Tag atau field-nya itu kita buat 2. Seperti yang sebelumnya, style-nya juga atur. Mark color-nya, weight-nya bisa diatur. Oke. Yang kedua, terus yang baris kedua kita buat trend 2. Data source-nya juga coba. Tapi tag field-nya di sini kita buat 3. Oke. Bisa kita ganti warna dan ketebalannya juga. Klik oke. Setelah itu lanjut ke step selanjutnya. Klik advance, hapus yang tadi, close.
close, hapus trennya, save. Nah, dan setelah itu kita run. Nah, bisa kita lihat di sini trennya akan menampilkan grafik seperti yang di atas. Oh ya, di sini yang untuk tren kedua itu x-axis fieldnya ganti 0. Dan poinnya itu nilainya 1 dan 2 harusnya. 1 dan 2. Oke. Close. Save. Kita run lagi coba. Nah, di sini nanti akan ada muncul bentuk grafiknya. Nah, di situ ada bentuk nilai-nilainya gitu ya. Nilai yang udah tetapin. Oke, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.